Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 3 Oktober 2022 dengan judul Utusan Allah. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tetapi bila kita menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Allah di dalam pekerjaan kita, mengikuti petunjuk-petunjuknya, Ia menjadikan dirinya bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Ia tidak mau meraba-raba keberhasilan dari usaha kita yang jujur. Janganlah sekali saja kita memikirkan tentang kegagalan. Kita harus bekerja sama dengan Dia yang tidak mengenal kegagalan. Janganlah kita berbicara tentang kelemahan dan ketidaksanggupan kita. Ini adalah bukti tidak percaya kepada Allah, suatu penyangkalan terhadap sabdanya. Bila kita bersungut karena beban-beban kita atau menolak tanggung jawab yang diletakkannya di atas bahu kita, sebenarnya kita mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang kejam, bahwa Ia menuntut apa yang tidak diberikan kuasa kepada kita yang melaksanakannya. Allah bekerja melalui orang yang dikehendakinya. Kadang-kadang Ia memilih alat yang paling hina untuk melakukan pekerjaan yang paling besar, karena kuasanya dinyatakan melalui manusia yang lemah. Kita mempunyai ukuran kita, dan dengan ukuran itu kita mengatakan satu hal sebagai besar dan hal yang lain sebagai kecil. Tetapi Allah tidak mengukur orang menurut ukuran kita. Tidaklah menjadi kewajiban kita menghakimkan atas talenta kita sendiri atau memilih pekerjaan kita. Kita harus memikul beban yang sudah ditetapkan Allah, memikulnya demi namanya, dan senantiasa datang kepada Dia untuk berteduh. Apapun pekerjaan kita, Allah dimuliakan oleh pelayanan dengan segenap hati dan sukacita. Ia berkenan bila kita menerima kewajiban kita dengan syukur, bersukacita bahwa kita dianggap berharga untuk menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Dia. Oh, begitu senang Kristus menerima setiap manusia yang menyerah kepadanya. Dia membawa manusia ke dalam persatuan dengan Ilahi supaya Dia dapat menceritakan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting yang dapat kita peroleh lewat renungan kita pada pagi hari ini, bahwa Yesus sebagai utusan Allah untuk menjadi penebus bagi manusia dari dosa, sehingga Dia juga mengharapkan pekabaran yang Dia nyatakan lewat kehadirannya di dunia ini akan sampai kepada setiap insan. Dan di dalam hal ini saudaraku, Yesus mengutus kembali anak-anaknya, umat-umat Tuhan yang dipilihnya, yang bersedia menerima tanggung jawab untuk dapat menjadi juru kabar Allah. Yesus mengharapkan kerelaan kita untuk dapat dipakai dalam tugas pelayanannya. Dan tentunya tidak perlu khawatir bagi setiap orang bahwa sekecil apapun talenta yang ada pada kita, maka Tuhan bisa pakai dan Dia dapat gunakan itu menjadi satu perkara yang besar di hadapan Tuhan. Semoga ini menguatkan kita dan kita memberikan kehidupan kita untuk dipakai oleh Tuhan dan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas semua karunia dalam kehidupan yang Engkau percayakan. Pada pagi hari ini kami dapat kembali memuliakan Engkau. Terima kasih oleh karena penjagaan Tuhan dalam istirahat dan Engkau membangunkan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga untuk renungan yang dapat menguatkan kami pada saat ini. Oleh karena Yesus sudah datang, utusan surga, untuk dapat menebus kami dari dosa. Dan juga ya Bapa, ini menjadi kabar yang baik dan indah bagi kami. Oleh karena Tuhan juga mengharapkan umat-umat-Mu untuk kami dapat menjadi saksi kebenaran, menyatakan kabar keselamatan
kepada semua orang, sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan. Biarlah kiranya Tuhan mengaruniakan talenta yang dapat dipakai untuk dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi umat Tuhan dimanapun pada saat ini. Tuhan akan memberkati kesehatan menjadi bagian kami semua. Demikian juga dalam semua usaha tangan pekerjaan, biarlah kelimpahan menjadi bagian umat-Mu. Juga hamba-Mu mendoakan bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada saat sekarang ini. Begitu banyak bencana alam terjadi ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menopang, demikian juga menyelamatkan. Dan biarlah melalui bencana-bencana alam kejadian dunia saat sekarang ini, menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk semakin berpengharapan menantikan kedatangan-Mu. Ya Bapa, terpujilah Engkau untuk berkat-Mu bagi orang-orang tua yang kami kasihi dalam menjalani kehidupan masa indah masa tua. Tuhan akan tuntun keselamatan, kesehatan, panjang umur menjadi bagian mereka, serta biarlah iman mereka diteguhkan. Ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk segenap kasih-Mu bagi saudara kami yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah karunia khusus Tuhan akan hadirkan sehingga mereka juga memperoleh kesehatan dan panjang umur. Terpujilah Engkau Bapa, dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.